dan nanti sinergi mungkin kaitan dengan FKUB dengan IPARI dan kegiatan apa saja yang sering dan sudah dilakukan oleh FKUB sehingga nantinya paling tidak kita bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Pada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Hadir kata minum, baju ramen kat Saroga, bahasanya kecepatan. Harus. Ini baru belajar sama pendeta. Mantap. Iya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pengurus IPARI Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus IPARI Kota Pontianak, sekaligus saya ingin mengucapkan selamat atas pengukuhannya. Mudah-mudahan IPARI ini terus berguna dan bermanfaat bagi persatuan dan kesatuan umat dan bangsa Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pontianak, para peserta yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengurus IPARI Kota Pontianak yang benar memberikan kesempatan bagi FKUB untuk menyampaikan beberapa hal. Namun yang jelas pada hari ini saya sebagai ketua FKUB merasa bangga dan senang. Berarti IPARI ini ke depannya akan menjadi mitra dari FKUB Kota Pontianak. Karena selama ini kami agak kesulitan untuk mencari mitra itu. Karena dalam lembaganya maka akan lebih mudah berkoordinasinya. Bahkan mulai awal kami selalu menawarkan kepada pengurus, kepada penyuluh agama, silakan pergunakan kantor kami kalau diperlukan untuk penyuluh agama semuanya, bukan untuk satu. Silahkan pergunakan walaupun kantornya tidak besar. Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi awal-awalnya agak sedih membawa acaranya, tapi bukan kesalahan penyuluh, itu adalah kesalahan FKUB. Ada yang menyebut tadi pengurus Forum Komunikasi Umat, dan bukan hanya di sini, di pejabat Menko juga begitu. Forum komunikasi. Ya, jadi forum komunikasi yang salah adalah FKUB. Mengapa FKUB salah? Karena FKUB belum mensosialisasikan. Mengapa FKUB belum mensosialisasikan? Sejak dibentuk tahun 2007, FKUB belum pernah mendapat makanan utama dari Pemkot. Karena di situ di-SK-kan oleh wali kota segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini menjadi tanggung jawab Pemkot melalui APBD. Alhamdulillah sampai detik ini belum pernah ada. Saya sampaikan. Jadi biasanya tak kenal maka tak sayang, maka saya tak banyak-banyak bicara, hanya memperkenalkan apa itu FKUB. FKUB itu dibentuk melalui peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Di Kota Pontianak ini dibentuk pada tahun 2007. Kebetulan pada waktu itu saya menjadi kasih Penamas Kota Pontianak. Maka dijelaskan oleh para kantor untuk membentuk. Itu 2 bulan untuk membentuknya, mengumpulkan tokoh agama. Disitulah diputuskan komposisinya. Muslim dapat 9, non Muslim dapat 8. Kalau pakai
ukuran jumlah penduduk, Islam itu 75% di kota. Tapi Islam tidak mengambil 75%. Hanya 9 dan 8 selisih satu saja. Dari 9 yang Muslim, masing-masing ormas diambil satu, NU satu. Saya kebetulan dari NU. Mengapa NU ada di sini? Waktu tahun 2007 itu NU-nya nggak aktif, sehingga bingung jadi pengurus NU. Ya udahlah Bapak aja. Kemudian dari Muhammadiyah, beliau ini sudah ada. Ini kebetulan mantan ketua Muhammadiyah, sekarang sekretaris FKUB Kota Pontianak. Kemudian untuk periode ketiga saya setelah jadi ketua, saya mengambil dari Kemenang sebagai perwakilan atau ibunya bundanya penyuluh, yaitu Ibu Muslimah. Kemudian yang kedua saya ambil dari IJMI, yang kebetulan IJMI saya sekarang kosong karena tak ada itunya. Kemudian ambil dari MUI yang diwakili oleh Haji Aswani. Diambil juga dari Takmir Masjid. Diambil juga dari BKMT, itu ada 8 yang punya level ke nasional. Ada yang bertanya, mengapa FKUB tidak ada Matalor Anwar? Pak, ada kemudian mohon berdiri teman saya, oh belum betul ya. Ada yang bertanya, mengapa tidak ambil FPI? Kan levelnya nasional. Waktu itu saya sebagai pembentuknya dapat mandat, karena waktu itu FPI masih terlalu keras. Kami tak ingin FKUB ini terbawa arus. Kemudian dari non-Muslim saya ambil dari teman Katolik 2 orang. Mohon berdiri Pak Menteri. Satu tidak hadir, Pak Dr. Romaran sedang ngajar. Kemudian dari teman Kristen 2 orang, mohon Pak Pendeta Dr. Sahdin Nyaro. Iya, beliau itu fotokopi kopiannya. Kemudian dari Buddha kami ambil 2 orang juga. Salah satunya Pak Pendeta Muda Yanto SG. Kalau ada mohon ini, terima kasih. Beliau wakil ketua. Kalau Pak Menteri juga wakil ketua. Kemudian dari Konghucu kami ambil satu, ini yang paling gagah, saya baru tahu Pak Jisen begitu pakai kopiah mantap. Beliau adalah ketua Makin Kota Pontianak. Yang terakhir kami ambil juga dari Buddha, dari Hindu, satu orang Pak Iwayan Sudiana, hari ini izin karena rumahnya kebanjiran. Mengapa? Padahal Hindu di Kota Pontianak hanya 330 orang. Tetap kami beri satu. Itulah supaya kebersamaan. Iya. Hari ini saya sebenarnya berulang tahun ini. Benar? Bukan berulang tahun apa? Waktu saya jadi kasih Mapenda di Kota Pontianak, saya menangani guru-guru Katolik Kristen. Anggarannya ada di saya. Saya menangani semuanya, makanya sekarang saya bermustalgia kembali, bisa ngumpul dengan kawan-kawan kembali. Bapak dan Ibu sekalian, FKUB ini tugasnya ada mandatori. Jadi mandatnya apa? Karena itu melaksanakan tugas, sebagian tugas pemerintah kabupaten kota. Salah satu tugas bupati wali kota adalah menjaga kerukunan umat beragama. Tugas itu sebagian didelegasikan bagi kadis, bagi kemenang, bagi KUA, bagi itu. Tapi sebagian secara formal ditugaskan, dilimpahkan kepada FKUB.
Mandatori itu diwujudkan dalam 5 hal yang jadi tugas dan fungsi FKUB. Yang pertama, FKUB harus melakukan dialog dengan ormas keagamaan dan tokoh agama. Ini salah satu. Kedua, menampung aspirasi ormas dan tokoh agama. Dua, kalau ada aspirasinya. Kemarin saya ikut diundang, alhamdulillah setiap hal penting itu FKUB selalu dilakukan. Dalam penyusunan raperda jangka panjang Kota Pontianak sampai tahun 2025, salah satu yang paling penting itu adalah meningkatkan masyarakat harmoni di titik. Saya sebagai ketua FKUB sarankan kepada Pak Peda, masyarakatnya apa? Di bawahnya ada satu tindakan meningkatkan peran serta forum kerukunan umat beragama, hendaknya toleransi. Maka saran saya meningkatkan masyarakat agama yang harmonis, moderat, toleran dan sebagainya. Dan alhamdulillah diterima. Itu salah satu. Yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi ormas agama dan masyarakat kepada Pemkot untuk bahan kebijakan. Itu sudah dilakukan. Yang keempat, mensosialisasikan perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan kerukunan umat beragama. Sudah 4. Dan kelima adalah memberikan rekomendasi tertulis untuk pembangunan rumah ibadah. 5-5-nya itu sudah kami laksanakan. Inilah mandatori. Kami tidak boleh lebih dari itu. Maka oleh sebab itu sifat FKUB itu bukan struktural, tapi FKUB adalah independensi. Independensi itu maksudnya apa? FKUB itu tidak bawahan FKUB kota, bukan bawahan FKUB provinsi. Independen. Karena SK-nya diterbitkan oleh masing-masing Pemkot. Itu yang dimaksud independensi. Tidak ada yang intervensi. Di pusat tidak ada. Tidak ada pengurus FKUB pusat. Yang ada itu KUB di Kementerian Agama. Baru di provinsi, di kabupaten, kota. SK-nya itu di-SK-kan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dan nasibnya karena independensi, masing-masing nasibnya itu berbeda-beda. Kalau di Singkawang itu nasibnya itu bagus. Saya dengar setiap tahun itu dapat 75 juta. Saya dengar di Medan itu anggarannya kota Medan 1 tahun 1 M. Bahkan Medan itu mampu membuat FKUB remaja, FKUB wanita. Jawa Timur provinsi itu 1 M. Alhamdulillah Pontianak belum dapat apa. Tapi walaupun demikian kami bangga. Kami bukan hanya terlibat pada 5 tugas dan fungsi. Semua yang berpotensi menimbulkan konflik, FKUB sudah dilibatkan. Terakhir, masalah parkir di Bakso, Jalan Bangkawan ya. Jalan Bangkawan. Itu FKUB harus turun. Mengapa? Padahal tak ada urusan agama. Di saat kumpul di ruang rumah wali kota, ditanya oleh teman-teman Melayu, mana dayanya ini? Kalau tidak ada daya, tak jadi. Kebetulan saya bawa teman saya dari daya. Ini ada 2, bodoh aman. Itu mampu menyelesaikan, dan bahkan beliau yang buat pernyataan. Inilah lenturnya FKUB. Walaupun tanpa dukungan dana, bukan dana semata-mata dana, tetapi semangat teman-teman kami ini untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Jadi itu.
Ini memang menunjukkan semangat. Bahkan kemarin sebagaimana disebutkan oleh Pak Kemenang, kami ini sebenarnya tak biasa tampil sendirian. Ya, saya tak tampil sendirian. Biasanya itu kemarin, biasanya kalau diminta itu kami kalau seorang nggak mau, saya tidak mau action sendirian. Kalau di sini mendadak memang, karena acaranya banyak. Kemarin di Eko Bhinneka Muhammadiyah diminta tampil, saya tampilkan 6-6-nya. Saya nunjuk beliau tuh, beliau nanya, apa saya mau dulu? Iya, masa ketua mau cawe-cawe, ketua itu akan memandang anak buah di depan tampil. Dan semuanya saya tampilkan gitu, bahkan gitu. Itu dan itu menjadi prinsip bagi kami supaya jaga kebersamaan. Ada kawan yang ditelepon panitia nggak bisa, panitia telepon saya, apa? Saya telepon, mana? Buat konsep Pak, nggak usah pakai konsep, yang penting ngomong. Itulah fleksibelnya FK, tak usah bertele-tele, apa idenya sampaikan. Inilah prinsip-prinsip yang kami bangun. Bahkan kami kalau dengan ini bahkan FKUB ini sekarang ini dilibatkan oleh Pak Adi itu orang Jogja, orang Sepito, dijadikan penasehat forum pembaharuan Kota Pontianak, pembauran itulah. Itu dengan penasehat. Kemudian kemarin ada forum anak polisi minta juga. Waduh, padahal saya ini sudah mau pensiun. Saya udah bilang ini terakhir kali saya di FKUB. Saya mulai 2007 sampai sekarang 2004 Juli sudah habis. Namun karena kondisi pemilu mungkin akan ditunda. Tapi kami sudah mempersiapkan generasi regenerasi. Ada teman-teman bilang, Pak nggak ada itu. Tadi ada Pak Pendeta Doktor itu ngomong nggak ada itu, tak ada penggantinya. Pasti ada penggantinya. Kalau saya dengan alasan masih diperlukan mempertahankan diri, berarti saya membunuh satu generasi. Kan gitu. Sama kita lihat Ronaldo, karena besar hebat dia masih tetap bermain. Generasi bawah Ronaldo tak muncul. Betul kan? Kalau saya masa bertahan diperlukan, nggak ada generasi berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa mengantarkan. Dan terakhir saya ingin menyampaikan, kami belum bisa berbuat apa-apa dan KUB kecuali hanya pengikut-pengikut kalau diundang orang kami datang. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kami sedikit punya dana bisa ikut memberikan kontribusi untuk penyuluhan untuk pengukuhan penyuluh agama Republik Indonesia. Selamat kepada teman-teman penyuluh agama Republik Indonesia. Mari kita bersinergi, insya Allah, dan mudah-mudahan FKUB bisa menjadi mitranya, tapi bukan anaknya. Kalau dia minta anak karena pemuda ada minta, Pak saya akan menjadi bagian dari FKUB. Waduh nggak bisa Pak, diminta dananya, kami tak punya dana. Saya kira itu. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Dan Allah ya Tuhan, Allahumma waffiq ila al-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri terus untuk para syukur yang telah menyampaikan paparannya dalam dialog ini. Mungkin kita berikan satu kesempatan, satu saja pertanyaan untuk ini, karena masih ada tadi namanya kegiatan yang setelah ini untuk rakor. Silakan kalau ada yang akan mengajukan pertanyaan untuk FKUB. Nah, di antaranya juga FKUB itu dalam kegiatannya adalah memberikan atau membentuk tim verifikasi faktual di lapangan tentang pendirian rumah ibadah. Jadi salah satu di antaranya membentuk tim verifikasi faktual dan di lapangan tentang pendirian rumah ibadah. Demikian juga dengan mengadakan kunjungan-kunjungan rumah ibadah baik seluruh agama yang ada di Kota Pontianak. Silakan mungkin kalau ada yang ya satu aja, belakang ya. Kalau yang FKUB nanti aja Pak. Nanti yang FKUB nanya di hari Sabtu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Bapak Jono sebagai pengurus IPARI juga di Kota Pontianak. Dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh
Ketua FKUB Kota Pontianak tentang cerita-cerita dari FKUB yang lain. Di beberapa provinsi memang kadang ada dana yang mungkin diberikan kepada FKUB dalam bentuk mungkin pergi ke ziarah ziarah tempat suci gitu. Kadang-kadang banyak cerita-cerita itu. Nah, mungkin menjadi kendala dari FKUB Kota Pontianak ini mungkin pendekatan terhadap pemerintah daerah atau bagaimana sehingga anggaran untuk FKUB ini tidak bisa jalan, atau mungkin karena kurang pendekatan atau bagaimana sehingga tidak ada anggaran yang dianggarkan dari Kota Pontianak. Terima kasih, itu yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih, ini teman lama saya. Pendekatan saking dekatnya. Setiap masyarakat kami selalu bahkan untuk COVID kemarin Ketua FKUB itu dapat tugas bidang perubahan perilaku. Artinya semuanya sudah tak berfungsi Ketua FKUB. Tugas kami hanya mempost. Kemudian pendekatan kami suruh mengajukan proposal, ngajukan. Alhamdulillah mengajukan siapa sudah turun, sudah Pak. Berapa? Tidak ada nominalnya. Kemudian waktu pengukuhan di depan itu suruh mengajukan. Pak Sekretaris dibantu Pak Yanto mengajukan 500 juta lebih untuk audiensi untuk stop banding. Alhamdulillah baru angin surga turun 30 juta. Dari 500 sekian ribu saya rapat. Ini hanya 30 juta, tak sampai 10%. Mau diambil atau enggak? Saya pribadi tak akan ambil, saya katakan. Tapi teman-teman ambil aja Pak, ya udah. Ini baru turun katanya Bu Muslim. Wallahu a'lam. Karena kami selalu dan kunjungi dari daerah lain. Tadi banding. Maka kami mau membalas tadi banding itu. Saking saya inginnya Pak. Waktu COVID, kami mempergunakan LSM, satu NGO, untuk mengadakan rapat koordinasi, bukan rapat, studi banding virtual. Tempatnya di hotel, apa itu? Apa ya? Yang depan hari itu. Virtual, wali kotanya datang, semuanya datang. Yang dari Kota Pontianak hanya asisten dan responsor. Itu cara saya. Rupanya di sana apa? Itu FKUB secara otomatis mendapat bantuan operasional setiap tahun. Juga nggak pernah ditanggapi. Saya ini bukan apa, bahkan dulu wali kota yang lama benci sama saya karena saya belak-belakan. Saya selalu ngomong di rapat itu, FKUB ini hanya makanan apa itu? Iya, makan tambahan, makanan pokoknya dapat makan. Itu saking ganasnya saya, Pak. Sehingga mungkin tak gitu kan. Tapi ya udah, itu tidak apa-apa, itu tidak melunturkan semangat teman-teman. Saya bangga dengan teman-teman kami. Apapun yang ada, kalau baju begini Pak, ini sisa-sisa anggaran belikan gitu. Jadi kan gitu. Memang lawang, tapi itu. Ini kadang-kadang teman-teman kawan saya ini macam Pak Pendeta Dr. Sakit suka nanya ini. Baju udah lama katanya. Tapi itulah, mudah-mudahan ini bagi pengalaman, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman IPARI semuanya. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, demikian tadi paparan yang disampaikan oleh Ketua FKUB. Ini kebetulan saya bawa proposal nih. Ini proposal yang Pak Wali Kota, jumlahnya 551 juta. Nah, itu Desember 2020. Ini kawalan kita ini ketemu lah. Serahkan langsung saya langsung jalan.
serahkan langsung dan sebagainya, janji-janji. Tetapi walaupun demikian kita tidak apatis ya. Boleh dikatakan aktivitas FKUB ini hampir tiap pekan. Hampir tiap pekan itu selalu ada. Ini nanti Sabtu ini ada lagi rapat sesama kita ya. Karena membicarakan masalah keumatan, masalah kerukunan, masalah kedamaian, masalah berbagai masalah. Evaluasi program dan seterusnya tetap kita lakukan. Walaupun tadi dapatnya Superman, tapi Superman pun masih dapat kita lakukan. Kemudian kita juga banyak berkolaborasi. Di antaranya sekarang kita berkolaborasi juga dengan IPARI. Ya mudah-mudahan nanti kita dari berbagai kegiatan, ada yang mungkin penyandang dananya, kita juga bisa berkolaborasi satu sama lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya ya karena masih ada lagi lanjutan kegiatan rakor nanti, saya tutup dengan pantun. Pantun. Badan gemuk, banyak lemak. Cakep. Kalau lebaran buat ketupat. Cakep. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Semoga kegiatan rakor kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Kata pepatah Arab, bila pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh. Bila lisan melukai hati, kemana obat tidak dicari. Waduh. Mudah-mudahan kalaupun ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang agak pedas atau kata-kata yang kurang enak sebenarnya untuk kita semuanya dalam perbaikan ke depannya, sehingga nanti mungkin kita ke depan FKUB, IPARI bisa berkolaborasi untuk memajukan bagaimana kota Pontianak yang damai, yang indah, ya, yang nyaman, yang tentram dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Nasrul minallahi wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menyampaikan pesan Pak Kali. Kalau ada pantun bukan cantik. Kalau untuk Pontianak apa jawaban? Lawang. Itu bahasa Pontianak. Itu maksudnya Pak Wali itu akan menghidupkan bahasa Pontianak. Begitu pantun bukan cantik. Lawang. Lawang. Udah lama ada bahasa itu tadi Pak. Lawang. Silakan Pak.